Aku terbangun pada hari Sabtu dengan perasaan aneh bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi hari ini. Musim gugur tampak suram di luar jendela gedung apartemen 5 lantai kami di sebuah kota kecil bernama Sosnovka. Hujan deras mengguyur ambang jendela seng. Daun maple telah menempel di aspal basah semalaman, dan ruangan terasa sangat dingin. Pemanas belum dinyalakan. Mereka sedang berhemat, seperti biasa. Tapi sial, aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Aku meregangkan badan, memutar leherku, dan bergegas ke kamar mandi. Aku membasuh muka dengan air dingin, melihat bayangan diriku yang mengantuk di cermin yang retak. Sanya, kau semakin tua, pikirku, meskipun aku baru berusia 35 tahun. Istriku, Lenka, sudah sibuk di dapur. Udara berbau kentang goreng dan lemak babi, dan setumpuk pankek, yang mungkin belum dia buat sejak musim dingin lalu, menghiasi meja. Lenka berdiri di dekat kompor dengan pakaian olahraga usang, tetapi dengan energi yang tidak biasa. Biasanya di pagi hari dia menggerutu tentang dengkuranku atau kaleng kopi yang sudah kosong, tetapi kali ini dia tersenyum lebar dan bahkan menata rambutnya, yang sama sekali tidak pernah terjadi di hari Sabtu. Selamat pagi, Sashok, katanya sambil meletakkan sepiring kentang dan piring kecil krim asam di depanku. Duduklah, aku akan membuat teh sekarang, haluskan sesuai seleramu. Aku duduk di bangku reot, mencoba mencari tahu apa maksudnya. Lenka tidak hanya memasak, dia hampir melayang-layang di dapur. Dia mengedipkan mata padaku, lalu memujiku karena mendapatkan bonus di pabrik. Dalam 10 tahun pernikahan, aku sudah terbiasa dengan suasana hatinya yang seperti ini, yang jarang terjadi seperti salju di bulan Juli. Biasanya, dia sedang bekerja atau mengobrol di telepon dengan teman-temannya, tetapi kali ini dia seperti istri idaman dari acara TV. Saat aku sedang menikmati pankek, Lenka tiba-tiba duduk di sebelahku, meletakkan tangannya di bahuku dan menatapku dengan cara yang membuatku tercekat. Sasha, kau yang terbaik, kau tahu itu, katanya, matanya berbinar. Aku bahkan bingung. Aku ingin bertanya ada acara apa, tapi dia sudah mencondongkan tubuh dan menciumku. Ya. Jadi aku hampir menjatuhkan piringku. Setelah sarapan, aku duduk di depan komputer seperti biasa. Berita. Cerita lama yang sama. Politik, harga bensin, ramalan cuaca. Aku menjelajahi internet, menonton beberapa video tentang perbaikan mesin. Rutinitas Sabtu yang biasa. Dan kemudian Lenka menyelinap di belakangku, meletakkan tangannya di bahuku dan memutar kursiku. Aku menjatuhkan mouse karena terkejut, dan di sana dia berdiri di depanku hanya mengenakan jubah sutra, yang terakhir kali kulihat saat kami pergi ke Turki. Transparan, hitam, dengan rendah. Rahangku ternganga. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia menciumku lagi, dan kemudian, ya, katakan saja kami belum pernah mengalami pagi seperti ini sejak pertama kali menikah. Lenka seperti dulu, saat kami menghabiskan malam dengan mengobrol dan tertawa. Aku bahkan lupa bahwa akhir-akhir ini dia semakin sering mengeluh sakit kepala dan kelelahan. Setelah semuanya selesai, dia merapikan rambutnya, menatapku dengan senyum licik, dan berkata, Sasha, kita akan mengunjungi ibuku di Zareknya hari ini. Aku sudah mengemas semuanya, jadi kamu tidak bisa menolak. Aku hampir tersedak tehku. Zarchnaya adalah sebuah desa yang berjarak 1 jam perjalanan dari Sosnovka, tempat ibunya, Svetlana Petrovna, tinggal. Aku bukan penggemar pergi ke sana, terus terang saja. Pertama, selalu ada banyak hal yang harus dilakukan di sana. Memperbaiki atap, menggali bedengan kebun, atau membongkar lumbung. Kedua, ayahnya, Paman Kolya, sedang pergi ke lokasi konstruksi di wilayah tetangga, dan tanpanya hanya ada kesengsaraan. Tidak ada bir, tidak ada cara untuk menghindari pekerjaan. Tapi setelah pagi seperti itu, aku merasa gembira, dan Lenka menatapku dengan penuh kelembutan sehingga aku hanya mengangguk. Oke, sayang, ayo pergi. Lenka, tampaknya, telah memikirkan semuanya sebelumnya. Sementara aku mengenakan celana jeans dan mencari kaos bersih, dia sudah mengemas tasnya, memasukkan beberapa sandal, beberapa stoples selai buatan sendiri, kentang, termos kopi, dan bahkan selimut kalau kami kedinginan di bagasi. Dia tahu cara menyuapnya, bagaimanapun juga. Jalan menuju Zarekny tidak menyenangkan. Aspalnya rusak di beberapa tempat, ada lubang, genangan air, dan lumpur. Musim gugur telah mewarnai rubah menjadi kuning dan merah tua, tetapi di tengah hujan semuanya tampak suram, seperti film lama tentang sebuah desa. Lenka mengoceh sepanjang perjalanan,
kadang-kadang tentang renovasi kamar mandi, kadang-kadang tentang liburan yang terus kami rencanakan, tetapi tidak pernah punya cukup uang. Aku kebanyakan diam, memikirkan urusanku sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, semuanya menjadi membosankan bagi kami. Pekerjaan, rumah, pertemuan langka dengan teman-teman. Dan kemudian tiba-tiba pagi ini seperti hadiah dari takdir. Aku bahkan mulai curiga dia sedang merencanakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk tidak memikirkannya. Kami tiba di Zareknoye sekitar waktu makan siang. Rumah Svetlana Petrovna, sebuah rumah kayu tua dengan beranda miring, berdiri di tepi desa di tepi sungai. Ibu mertuaku tidak ada di rumah. Ternyata, Lenka ingin memberinya kejutan dan tidak memberitahunya bahwa dia akan datang. Yah, kejutan, biarlah. Dia segera bergegas menemui teman-teman masa kecilnya, Tanya dan Olga, yang tinggal 3 rumah dari sana, dan aku ditinggal sendirian. Aku menyalakan TV tua yang sedang menayangkan serial tentang permen dan bandit, menemukan sebotol bir lokal di lemari es, dan duduk di sofa reot. Di luar hujan, dan rumah itu berbau lembab dan barang-barang tua. Suasananya sunyi, hanya suara TV yang terus berbunyi. Aku memutuskan untuk keluar ke beranda untuk merokok. Aku mengeluarkan sebatang rokok, menyalakan korek api, menghisapnya, lalu mendengar suara Svetlana Petrovna. Suara itu berasal dari rumah tetangga, tempat Paman Misha, seorang duda berusia sekitar 50 tahun, tinggal. Seorang pria yang kuat. Seorang pria hemat, tetapi memiliki reputasi sebagai playboy. Karena penasaran, saya mendekati pagar. Melalui celah di pagar kayu, saya melihat ibu mertua saya mengenakan sepatu bot karet dan jaket tua sedang mengobrol dengan Misha. Mereka tertawa. Dia membisikkan sesuatu di telinga ibu mertua saya, lalu tiba-tiba menamparnya, ya, di tempat yang tidak disentuh orang sopan saat berbicara. Svetlana Petrovna segera menepis tangannya dan mulai melihat sekeliling, seolah takut ada yang melihat. Dia tidak menyadari keberadaan saya. Saya berdiri di belakang pohon apel tua, dan hujan turun deras. Dan kemudian, bisa Anda bayangkan, mereka menuju ke lumbungnya. Nah, saat itulah naluri detektif dalam diri saya terbangun. Holmes. Aku bertanya-tanya apakah ibu mertuaku, meskipun suaminya masih hidup, benar-benar berselingkuh dengan tetangga. Aku selalu merasa kasihan pada Paman Columna. Dia adalah pria pekerja keras yang telah berjuang sepanjang hidupnya untuk keluarganya. Aku memutuskan untuk menyelidikinya. Aku memanjat pagar, untungnya pagar itu rendah dan reot, dan diam-diam mendekati gudang. Bangunan itu tua, papan-papannya retak, retakannya cukup besar untuk dijadikan lokasi syuting film. Aku mengintip ke dalam dan hampir bersiul. Svetlana Petrovna, yang berusia lebih dari 50 tahun, melakukan hal-hal yang bahkan aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Untuk usianya, dia, katakanlah, dalam kondisi prima. Dia melakukan salto seperti di masa mudanya, dan memiliki antusiasme yang membuat Bluebau iri. Kemudian aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku berbalik. Seorang wanita berjas hujan berjalan menuju rumah ibu mertuaku. Karena takut tertangkap, aku berlari ke belakang gudang dan bersembunyi di semak-semak basah. Aku menunggu wanita itu pergi dan hendak kembali ke tempatku semula, tetapi aku melihat sekilas dirinya melalui salah satu celah. Svetlana Petrovna menatapku lurus, mata bertemu mata. Dia meletakkan jarinya di bibir, seolah berkata, diam, dan melanjutkan pekerjaannya. Seolah tersengat, aku bergegas kembali ke tepi, hampir merobek jaketku, dan menjatuhkan diri di sofa di dalam. Aku duduk di sana, minum bir, kepalaku benar-benar kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku merasa sangat kasihan pada ibu mertuaku, yang selalu kuanggap sebagai teladan ketegasan, tetangga gudang itu, dan pada suaminya, Paman Kalia, yang saat ini sedang bekerja keras di suatu tempat di lokasi konstruksi. Aku mencoba mengalihkan perhatianku dengan TV, tetapi pikiranku terus datang satu demi satu. Aku ingat bagaimana Svetlana Petrovna selalu tampak seperti wanita dengan karakter yang kuat bagiku. Dia akan menyuruhku mengupas kentang, lalu memberi ceramah tentang bagaimana aku tidak cukup memanjakan Lenka. Dan kemudian ini terjadi. Lenka kembali dengan ceria, membawa banyak gosip desa. Dia bercerita bagaimana Tanya membangun rumah kaca baru, dan bagaimana Olya bercerai dari suaminya. Aku tidak mengatakan apapun padanya, memutuskan untuk mendengarkan ibu mertuaku terlebih dahulu. Mungkin dia punya penjelasan. 1 jam kemudian, Svetlana Petrovna tiba. Dia memeluk Lenka.
Mereka mulai mengobrol tentang resep pai dan bagaimana kehidupan semua orang di desa. Aku keluar untuk merokok, dan beberapa menit kemudian ibu mertuaku muncul di beranda. Dia datang menghampiriku, menatapku dengan serius, dan berkata, "Sasha, mereka tidak mengatakan apapun. Oke, mari kita bahas semuanya malam ini." Aku hanya mengangguk dan kembali ke rumah. Sepanjang malam ibu mertuaku bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memasak makan malam, borske, potongan daging, kompot, bercanda, menuangkan lebih banyak kompot untukku, seolah-olah aku adalah menantu kesayangannya. Lenka mengajakku jalan-jalan dengan teman-temannya, tetapi aku menolak. Aku bilang aku lelah dan ingin berbaring. Sebenarnya, aku hanya menunggu saat di mana aku bisa sendirian dengan ibu mertuaku. Aku penasaran apa yang akan dia katakan, dan, jujur saja, aku sedikit marah. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Paman Kolya. Akhirnya, Lenka pergi menemui teman-temannya, dan Svetlana Petrovna dan aku duduk di meja. Dia mengeluarkan teko berisi minuman keras buatan sendiri, rasa ceri, harum, sekitar 40 derajat Celcius. Dia mengiris mentimun, tomat, sosis, dan roti. Dia menyajikan sepiring asinan kubis, yang dia buat sendiri. Kami minum satu, lalu satu lagi. Aku diam, menunggu dia berbicara. Lalu dia mulai, "Sasha, kau mungkin berpikir aku orang yang hebat. Ya, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi dengan Misha, kami sudah seperti ini sejak lama. Kolya, suamiku, pada dasarnya tidak sama seperti dulu. Setelah punggungnya kaku, dia benar-benar menyerah. Dan Misha sendirian, itu sulit baginya. Kami hanya saling membantu, kau tahu?" Aku mendengarkan, dan kepalaku kosong. Tentu saja aku mengerti apa yang dia bicarakan, tetapi aku tetap tidak bisa memahaminya. Ibu mertuaku, yang selalu tampak bagiku sebagai wanita tegas dan berprinsip, berbicara tentang petualangannya dengan begitu santai. Kami minum lagi, lalu lagi. Percakapan entah bagaimana mengalir begitu saja. Dia mulai berbicara tentang masa mudanya, bagaimana dia dan Paman Kolya bertemu di sebuah pesta dansa di klub, bagaimana dia membacakan puisi untuknya, dan kemudian kehidupan mengejutkan mereka. Pekerjaan, anak-anak, kehidupan sehari-hari. Aku menatapnya dan menyadari bahwa, secara umum, dia masih cukup baik. Jubah tidurnya, rambutnya terurai, matanya berbinar-binar karena minuman keras. Dan setelah gelas keempat, semuanya bercampur aduk di kepalaku. Kejutan pagi dari Linka, lumbung, dan kejujurannya. Dan kemudian seolah-olah aku berubah pikiran. Aku berdiri, menggenggam tangannya, dan membawanya ke kamar tidur. Dia tidak melawan, dia hanya menatapku dengan sedikit terkejut, tetapi dia pergi. Dan kemudian, ya, katakanlah aku memutuskan bahwa jika aku akan membantu, aku akan membantunya sepenuhnya. Paman Kolya, maafkan aku, tetapi sekarang aku wakilmu dalam masalah ini. Ibu mertuaku senang, aku untung. Dan rahasia keluarga masih terkunci rapat. Keesokan paginya, Lenka tidak curiga apapun. Kami sarapan. Ibu mertuaku menggoreng panekuk, menuangkan kompot, dan bercanda seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku menangkap beberapa tatapan darinya, tidak sepenuhnya merasa bersalah, tetapi entah bagaimana mengerti. Lenka bercerita tentang rencananya sepanjang pagi. Kemudian menyelesaikan renovasi di Sosnovka, lalu pergi ke pasar untuk membeli sepatu bot musim dingin. Dan aku duduk di sana dan berpikir, beginilah kehidupan berjalan. Baru kemarin aku seorang pria biasa dengan istri biasa, dan sekarang aku adalah penjaga rahasia keluarga dan, tampaknya, asisten baru di Zarekni. Sebelum berangkat, ibu mertuaku mengajakku bicara, sambil sibuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Sasha berkata, "Kamu pria yang baik. Jangan menghakimiku terlalu keras dan datang lagi. Ada banyak yang harus dilakukan." Aku hanya terkekeh. Aku duduk di belakang kemudi. Lenka bersenandung di sebelahku, dan aku melihat ke jalan dan berpikir, yah, ini akhir pekan. Di Sosnovka, semuanya akan seperti sebelumnya. Kerja, minum bir bersama teman-teman, Lenka dengan gerutuannya. Tapi di Zarekni, tampaknya, sekarang aku punya. Aku punya rahasia kecilku sendiri. Dan kau tahu, aku bahkan menyukainya. Hidup memang seperti itu, kau tak pernah tahu kemana hidup akan membawamu. Ya,